Nah ini eh, tingkat bahaya dari mikroba itu beragam ya. Atau yang disebut tadi mikroba patogen, ada yang sangat berbahaya, ada yang bahaya sedang ya, tapi penyebaran cepat ya. Ada juga yang bahayanya sedang tapi penyebaran terbatas. Ini contoh-contohnya. Misalkan sangat berbahaya itu Clostridium botulinum ya, karena Clostridium botulinum itu bisa menghasilkan racun botulin ya, yang itu sangat toksik ya, yang seperti kita sudah bahas itu potensinya ada di dalam pangan yang dikalengkan ya. Atau misalkan Shigella dysentery, Salmonella typhi ya, Salmonella paratyphi ya, yang bisa menyebabkan tifus misalkan ya, atau hepatitis ya. Nah itu termasuk kelompok mikroba yang berbahaya. Yang sedang misalkan listeria ya, streptococcus ya, dan seterusnya. Juga demikian yang sedang ya. Jadi nanti kalian akan belajar di mata kuliah mikrobiologi ya, lebih dalam mengapa mikroba-mikroba ini mempunyai sifat uh, tingkat atau mempunyai tingkat bahaya yang berbeda-beda. Nah, kemudian mana mikroba yang sensitif terhadap bahaya mikrobiologi? Balik lagi kemarin waktu minggu lalu ya kita sudah bahas ada faktor pH dan AW ya. Biasanya kalau yang ditumbuhi oleh bakteri itu adalah dari kelompok pangan yang punya pH tinggi. pH tinggi maksudnya adalah di atas 4,5 ya. Kemudian AW-nya tinggi. Artinya adalah AW-nya di atas 0,85 ya. Contohnya apa? Daging sapi, unggas ya, telur, susu misalkan ya, susu segar, ikan segar ya. Itu termasuk pangan-pangan yang sangat mudah untuk ditumbuhi oleh mikroba ya, termasuk bukan hanya mikroba pembusuk tapi juga mikroba patogen ya. Atau misalkan tepung-tepungan ya, sayuran, biji-bijian yang relatif mungkin kadar airnya lebih rendah, maka di situ ada potensi misalkan tumbuh kapang ya, Aspergillus flavus ya, misal yang bisa menghasilkan toksin misalkan, maka itu juga akan menimbulkan bahaya mikrobiologi. Nah, sekarang bagaimana pencegahan ya? Ya. Jadi sekali lagi pencegahannya adalah kita mengendalikan semua faktor yang bisa menghambat atau membunuh atau menyingkirkan mikroba tersebut. Dengan cara apa? Ya, dengan macam-macam caranya. Ya. Misalkan dengan cara dipanaskan, ya, atau didinginkan, dikeringkan, ya, diberikan tekanan, radiasi, dan filtrasi, misalkan dan sebagainya. Jadi banyak sekali caranya atau bagaimana untuk kita secara fisik itu bisa menghambat atau membunuh mikroba alginat tersebut ya. Atau kalau dengan bahan kimia disinfektan, antiseptik. Tapi kalau dalam proses pengolahan biasanya ini tidak digunakan ya. Digunakan biasanya itu untuk apa, peralatan misalkan ya, peralatannya kita disinfektan atau lingkungan ya, tapi tidak ditambahkan ke dalam bahan pangan ya. Tapi ya, artinya semua semua faktor yang bisa kita kendalikan supaya mikroba patogen itu tidak ada, itu bisa dengan berbagai cara ini ya. Jadi misalkan dengan apa, eh, bahan sanitasi misalkan ya, bahan yang mengurangi populasi mikroba sampai pada batas dianggap aman ya. Contohnya misalkan peroksida ya, itu boleh misalkan kita tambahkan ke dalam air gitu ya, pada batas konsentrasi tertentu ya, itu untuk menghindari mikroba ya tumbuh ya. Atau bakterisida ya, bahan yang mematikan untuk bentuk-bentuk vegetatif bakteri, dan bakteriostatik yang menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi itu ya bagaimana cara-caranya mikroba itu. Atau sterilisasi, disinfektan ya, di sini ada mananya. Kalau sterilisasi biasanya dengan proses pemanasan ya. Disinfektan suatu bahan yang mematikan sel vegetatif tapi belum tentu mematikan bentuk-bentuk sporanya, karena ingat lagi minggu lalu kita bahas spora itu lebih tahan panas ya, dia lebih lebih kuat ya. Uh, Kemudian antiseptik, substansi yang melawan infeksi atau mencegah pertumbuhan atau kerja mikroba ya, dengan cara menghancurkan atau menghambat pertumbuhan serta aktivitasnya. Ya, jadi itu uh, cara yang digunakan untuk tidak ada potensi mikroba patogen. Nah, kemudian kalau bahaya kimia, misalkan bahaya kimia itu adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jika tertelan atau terhirup.
ya, racun misalkan atau toksin, kemudian atau bahan kimia berbahaya ya, atau residu ya di dalam pengolahan pangan ya. Nah, bahaya kimia itu dapat dicegah dengan cara menerapkan good manufacturing practice atau GMP ya. Cara pengolahan pangan yang baik ya, itu bisa kita terapkan. Nah, ini menyebabkan akut atau keracunan kimia biasanya itu suatu bahan kimia itu kalau dia masuk ke dalam pangan itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang memang seketika bisa berbahaya gitu ya, bisa menyebabkan kematian. Itu kalau memang uh, daya racunnya tinggi ya. Nah, itu jelas tidak boleh dalam bahan pangan ya. Sehingga kalau dalam proses pengolahan biasanya tidak boleh di dalam misalkan pabrik itu dekat dengan pestisida gitu ya. Itu harus dihindari jauh ya karena punya potensi. Atau berbahayanya bisa karena masuk ke dalam tubuh itu secara akumulatif, masuk secara apa? Terus-menerus ya. Contohnya misalkan dari lingkungan, misalkan lingkungannya tercemar logam berat misalkan PB. Nah, itu tidak langsung misalkan dalam bahan pangan itu ada PB itu langsung orang meninggal, tapi lama-lama kalau misalkan terus terekspos, terpapar ya dengan racun tersebut, maka itu dapat menyebabkan pengaruh kesehatan dalam jangka panjang. Ya. Nah, jadi yang menyebabkan intinya adalah paparan dan toksisitas. Artinya suatu bahan kimia itu bisa berbahaya. Kita sebut dengan istilahnya paparan. Kalau paparan itu seberapa dia terpapar. Ya. Artinya dia tergantung pada konsentrasinya. Ya. Jadi kalau misalkan dia masuk ke dalam tubuh dalam konsentrasi yang tinggi, itu akan memberikan resiko yang lebih besar. Kemudian yang toksisitas. Toksisitas itu adalah tingkat bahayanya. Jadi tingkat bahaya dari suatu bahan kimia itu berbeda-beda. Ya. Formalin itu akan beda sekali. Misalkan dengan racun sianida, misalkan. Kalau racun sianida pada saat itu juga dia langsung langsung mati gitu ya. Tapi kalau cemaran kimia atau formalin misalkan tidak ada, kita mendengar misalkan ada orang pangan yang ada formalinnya hari itu juga dia meninggal kan enggak. Ya. Itu kita bicara artinya toksisitasnya. Ya, jadi setiap bahan pangan itu setiap bahan kimia itu punya toksisitas yang berbeda-beda. Jelas yang bahan kimia ini ya bahan-bahan kimia cemaran ya, kemudian yang memang sangat berbahaya itu jelas tidak boleh ada dalam pengolahan pangan, itu harus dihindari. Ya. Nah, kemudian bahan kimia juga bisa juga dari bahan tambahan pangan ya. Saya pernah sampaikan ya, pernah kita diskusikan bahan tambahan itu diatur ya, diatur jenisnya dan konsentrasinya ya. Karena apa? Dia akan punya potensi bahaya ke dalam tubuh apabila melebihi batas yang ditetapkan sehingga harus diregulasi ya. Setiap bahan pangan itu punya batas maksimumnya ya, berapa batas maksimumnya. Terus yang kedua juga belum tentu bahan tambahan pangan yang diizinkan itu adalah sesuai untuk peruntukannya. Artinya contohnya misalkan pemanis buatan ya. Pemanis buatan itu digunakan untuk diizinkan untuk pangan bagi penderita diabetes. Tapi kalau anak-anak boleh nggak menggunakan pemanis buatan? Tidak boleh. Jadi kalau misalkan siklamat boleh nggak digunakan secara peraturan? Boleh. Tapi dia digunakan untuk pangan penderita diabetes. Gitu. Tapi kalau ditambahkan ke makanan anak-anak boleh tidak? Tidak boleh. Itu diatur. Ya. Jadi belum tentu juga artinya bahan tambahan yang diizinkan belum tentu juga dia diizinkan untuk produk pangan tertentu. Ya. Dia diizinkan untuk dalam proses pengolahan, tapi misalkan melebihi batas maksimumnya, sama juga itu juga tidak diperbolehkan. Dan ini harus dipenuhi oleh produsen pangan. Jadi dalam produsen pangan itu harus memastikan ketika menggunakan bahan tambahan pangan, yang pertama dia menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk produknya, yang kedua dia memenuhi batas maksimum yang sudah ditetapkan. Itu harus dua hal yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan dua hal itu tidak dipenuhi, maka pangan tersebut tidak boleh diedarkan. Ya. Atau kalau dia mendaftarkan diri ke Badan POM,
maka produknya pasti akan ditolak untuk memperoleh izin edar, misalkan ya. Nah, itu bahan penambahan pangan ya. Nah, kemudian kalau bahan berbahaya, ya jelas bahan berbahaya itu bahan yang tidak boleh digunakan. Contohnya misalkan formalin, boraks, pewarna tekstil ya, rodamin B, metanil yellow, itu jelas dilarang. Itu tidak boleh digunakan di dalam proses pengolahan pangan. Dan itu diatur dalam Perka Badan POM ya. Bahan-bahan kimia yang dilarang penggunaannya untuk proses pengolahan pangan. Atau bahan kimia juga berasal mikotoksin. Kenapa mikotoksin bukan bahaya mikrobiologi? Ya, tidak masuk ke dalam bahaya mikrobiologi karena walaupun mikotoksin artinya toksin disebabkan oleh kapang, miko ya. Contohnya Aspergillus flavus. Aspergillus flavus itu menghasilkan aflatoksin. Ya. Nah, aflatoksinnya sendiri dia adalah senyawa kimia. Sehingga dia bukan dimasukkan sebagai bahaya mikrobiologi, tapi dimasukkan sebagai bahaya kimia. Karena kita bicara aflatoksinnya. Walaupun yang memproduksi adalah kapang gitu ya. Yang lain juga sama, misalkan fumonosin, okratoksin, patulin, itu adalah metabolit yang dihasilkan oleh kapang ya, yang dikelompokkan sebagai bahaya kimia. Ya. Nanti ada batas maksimumnya, misalkan berapa batas maksimum dalam bahan pangan itu diizinkan ada kandungan aflatoksinnya. Ya. Jadi tentu saja batasnya sangat-sangat rendah yang itu tidak membahayakan manusia. Yang lain misalkan residu pestisida, ya, organoklorin misalkan ya. Misalkan disemprot ya dengan pestisida. Nah, pestisida itu nempel misalkan ke dalam buah. Nah, buahnya kalau tidak dicuci dia akan terbawa gitu ya. Dan seterusnya ya. Atau dari udara misalkan dari dioksin ya. Kalau orang Jawa chlorinated dioksin dan sebagai banyak sekali ya. Misalkan dari pembakaran sampah yang mengandung atau plastik dari kertas ya. Jadi kalau misalkan ada sampah dibakar ya kemudian di situ keluar menghasilkan dioksin, dioksinnya kemudian menyentuh bahan pangan, maka dioksin itu akan ada dalam bahan pangan tersebut. Dan dia menjadi bahaya kimia. Yang lain dia misalkan benzopiren ya. Yang sifatnya mutagenik dari mana? Misalkan dari residu makanan yang dipanggang atau dibakar, itu ada potensi benzopiren. Ya. Atau logam berat misalkan dari air tercemar, ya, dari sisa pembuangan industri, ya, atau misalkan dari tanah yang tercemar dan sebagainya, maka di situ ada potensi, ya, ada merkuri, contohnya kadmium, arsen, ya, timbal dan sebagainya. Dan ini pun diatur, ya, berapa batas maksimum yang diizinkan dalam bahan pangan ada residu logam berat. Ya, tentu juga sama konsentrasinya sangat kecil. Ya. Jadi penjagaan bahan kimia tentu saja adalah ya kita harus pilih bahan pangan yang baik untuk dikonsumsi, artinya ini sebenarnya secara umum ya, bukan hanya bahan kimia saja ya. Jelas yang dicuci bersih, yang diproduksi dari hulunya sampai hilirnya dengan baik ya. Kemudian juga praktek yang baik adalah bagaimana kita harus mencuci sayuran dan buah-buahan dengan air bersih ya sebelum diolah atau dimakan dan menggunakan air bersih. Kemudian tidak menggunakan bahan tambahan pewarna pengawet yang dilarang untuk pangan ya. Atau juga menggunakan bahan tambahan pangan yang seperlunya ya, tidak melebihi takarnya diizinkan. Jadi boleh digunakan tapi pada batas-batas yang diizinkan. Kemudian tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam berat misalkan ya. Dan juga misalkan yang lain adalah tidak menggunakan pengemas bekas, kertas koran, membungkus pangan dan untuk membungkus pangan ya, misalkan seperti itu. Ya. Yang lain misalkan pestisida ya, tadi mencuci sayuran sebelum dikonsumsi ya, itu praktek yang baik ya. Intinya adalah misalkan pestisida itu menempel pada sayuran atau buah sehingga ketika dicuci maka dia itu akan hilang karena biasanya pestisida tersebut larut air ya sehingga bisa dihilangkan dengan cara pencucian.